Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akad mudharabah dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Apa itu akad mudharabah? Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penyedia seluruh dana dan pihak kedua selaku pengelola, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Apa saja jenis akad mudharabah itu? Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana. Dan yang ketiga, mudharabah mustarokah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasinya. Prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama, prinsip bagi laba dengan nisbah pemilik dana dan pengelola dana adalah 30/70. Sedangkan prinsip bagi hasil berdasarkan laba bruto atau laba kotor, nisbah pemilik dana dan pengelola dana adalah 10/90. Berikut merupakan perlakuan akuntansi mudharabah atau PSAK 105 untuk pemilik dana dan pengelola dana. Simak penjelasan video berikut ini ya. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi untuk akad mudharabah, di mana yang pertama adalah akuntansi untuk pemilik dana. Pengukuran investasi mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Untuk jurnal-jurnalnya, yang pertama, jurnal investasi mudharabah dalam bentuk kas adalah investasi mudharabah di debit dan kas di kredit. Investasi mudharabah jika dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan yang kedua adalah jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya. Selanjutnya, jurnal penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika penurunan nilai sebelum usaha dimulai, maka jurnalnya adalah kerugian investasi mudharabah di debit dan investasi mudharabah di kredit. Untuk penurunan nilai setelah usaha dimulai, maka jurnalnya adalah pada saat terjadi kerugian investasi mudharabah di debit dan penyisihan investasi mudharabah di kredit. Sedangkan jurnal pada saat bagi hasil adalah kas di debit, penyisihan investasi mudharabah di debit, dan pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. Untuk jurnal kerugiannya sendiri adalah kerugian investasi mudharabah di debit dan penyisihan kerugian investasi mudharabah di kredit. Untuk jurnal hasil usaha, yang pertama, bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, maka jurnalnya adalah piutang pendapatan bagi hasil di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. Yang kedua, pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, maka jurnalnya adalah kas di debit dan piutang pendapatan bagi hasil di kredit. Kemudian, jurnal pada saat akad mudharabah berakhir adalah kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, investasi mudharabah di kredit, dan keuntungan investasi mudharabah di kredit, atau kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, kerugian investasi mudharabah di debit, dan investasi mudharabah di kredit. Untuk yang kedua, ada akuntansi untuk pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana sirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Untuk jurnal-jurnalnya, yang pertama, ketika pengukuran dana sirka temporer, maka kas atau aset non-kas di debit, dana sirka temporer di kredit. Kemudian ada penyaluran kembali dana sirka temporer dibagi menjadi tiga. Untuk yang pertama, ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana sirka temporer, maka jurnalnya adalah kas atau piutang di debit dan pendapatan yang belum dibagikan di kredit.
Yang kedua, hak dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan namun belum dibagikan kepada pemilik dana. Maka jurnalnya adalah beban bagi hasil mudharabah di debit dan utang bagi hasil mudharabah di kredit. Yang ketiga, pengelola dana membayar bagi hasil, maka jurnalnya adalah utang bagi hasil mudharabah di debit dan kas di kredit. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabahnya, maka untuk jurnal-jurnalnya, yang pertama saat mencatat pendapatan, kas atau piutang di debit, dan pendapatan di kredit. Kemudian saat mencatat beban, jurnalnya adalah beban di debit dan kas atau utang di kredit. Untuk jurnal penutupnya, apabila memperoleh keuntungan, pendapatan di debit, beban di kredit, dan pendapatan yang belum dibagikan di kredit. Kemudian jurnal ketika dibagi hasilkan, pendapatan yang belum dibagikan di debit, dan kas di kredit. Untuk jurnal penutup, apabila terjadi kerugian adalah pendapatan di debit, penyisihan kerugian di debit, dan beban di kredit. Untuk jurnal di akhir akadnya adalah dana sirkah temporer di debit, kas atau aset non-kas di kredit, dan jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, maka jurnalnya adalah dana sirkah temporer di debit, kas atau aset non-kas di kredit, dan penyisihan kerugiannya di kredit. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.